Iya ya. Jadi yang punya rumah itu sebenarnya belum lama meninggal. Dari hawanya, pertama kali gua masuk ke rumah ini, hawanya tuh kayak pengap. Seakan-akan rumah ini tuh penuh sama orang. Dari pertama kali kita nempatin rumah itu, Munda setiap jam setengah 2 tuh mendengar bunyi batuk yang di kamar mandi. Kayak digosok-gosok lantai kamar mandi tahu. Di situ anaknya langsung menjerit histeris gitu, teriak-teriak, nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Muhammad Anwar Hidayat atau biasa dipanggil Aung. Oke, sebelumnya gua mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat bre-bre semua yang udah klik video ini. Semoga bre-bre semua sehat selalu, banyak rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di sini gua meminta tolong sama bre-bre semua yang belum subscribe channel YouTube gua, tolong dipencet tombol subscribe-nya biar gua makin semangat buat upload video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata dari gue sendiri. Waktu itu tepatnya di bulan Oktober tahun 2022, gue beserta istri dan anak-anak gue pindah dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Karena pada waktu itu kontrakan gue yang lama sudah tidak cukup buat kita berempat. Oh iya, sebelumnya pada waktu itu ini gue masih bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Barat. Dan pada saat itu juga gue mempunyai toko online yang udah gue rintis dari ketika gue tinggal di kontrakan gue yang lama. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah toko online gue pun makin meningkat penjualannya. Nah, di saat penjualan per bulannya meningkat, akhirnya stok barang pun lama-lama makin banyak kan. Di situ gue pun mulai berpikir buat kayaknya gue harus nyari kontrakan baru. Akhirnya gue pun bilang ke istri gue, dah kayaknya memang kita harus cari kontrakan baru deh. Iya bener ya. Karena kita udah nggak cukup nih buat tidur berempat. Karena barang ayah juga makin lama makin banyak. Yaudah sono, coba kamu cari kontrakan lagi yang agak gedean. Tapi kalau bisa masih di daerah sini juga. Ya besok coba Bunda cari-cari sambil tanya emak. Singkat cerita, gue sama istri gue nih dapet info nih dari mertua gue bahwasannya di belakang rumah mertua gue itu ada salah satu rumah yang bakal dikontrakin. Di situ ketika istri gue dapet info dari mertua gue ini, istri gue langsung lah ngomong ke gue bahwasannya di belakang rumah mertua gue ini ada satu rumah yang bakal dikontrakin. Pas di esokan harinya, gue berserta istri gue langsung survei nih ke lokasinya. Pas pertama kali gue masuk sama istri gue ke rumah itu, di situ gue lihat kayak masih ada barang-barang bekas yang sebelumnya gitu kan, orang sebelumnya. Nah, gue nggak terlalu pikirin lah di situ. Akhirnya gue naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini gue bingung kan, kok ada kasur, lemari, sama heksosnya gitu. Apalagi ketika gue buka itu lemari, ternyata di dalam tuh masih ada kayak pakaian, terus kain, sama sarung, dan ada Al-Quran juga di situ. Di situ gue tambah bingung nih, karena setahu gue yang namanya rumah mau dikontrakin itu pasti keadaannya kosong. Dan kalau memang udah ada pun paling kayak cuman lemari, dan di dalamnya pun pasti nggak ada isinya sama sekali. Atau walaupun kasur juga kayaknya jarang lah gue nemuin rumah yang mau dikontrakin itu ada isinya gitu. Terkecuali kayak kos-kosan yang memang berikut isinya kamar, terus kasur, sama TV biasanya untuk kalau kos-kosan kan. Nah, di situ akhirnya gue turun dah dari lantai 2 dan langsung menuju ke sebelah rumah nih, ke sebelah rumah kontrakan itu, karena memang dia katanya yang dipercayain sama yang punya rumah ini buat megang kontrakan itu. Nah, ketika gue nyamperin dia, disitulah dia nanya, gimana dek, minat tinggal di sini? Saya sih minat Bu. Sama tiba karena memang kan gue mikirnya juga itu lumayan besar kontrakannya kan, atas bawah gue bisa taruh barang-barang berdagangan gue gitu kan. Maaf Bu, kalau boleh tahu berapa ya per bulannya? Alhamdulillah lah kalau minat. Ini harga per bulannya 1 juta dek. Berikut kasur, lemari, sama exhaust. Nah, di situ gue tambah kaget tuh. Berikut seneng juga sih gue, karena menurut gue udah harganya murah, terus dapat plus-plusnya juga. Sebab tuh di wilayah gue ini rumah yang 2 lantai gitu pasaran tuh di harga 1,5 sampai 2 juta lah.
paling tinggi 2, ya bisa ke atas gitu kan. Cuman paling minim tuh biasanya 1,5. Nah tapi ini kok bisa dapat 1 juta. Akhirnya ya tanpa banyak babi bu lagi, cacicu lagi, ya gua ambil dah tuh sama gua kontrakan. Setelah gua ngobrol-ngobrol ngidul ini sama si ibu yang sebelah rumah ini, akhirnya si ibu ini gua kasih DP buat tanda jadilah bahwasannya gua memang pengen tinggal di situ. Dan setelah itu gue langsung pulang sama istri gue ini ke kontrakan gue yang lama. Dan sesampainya di kontrakan yang lama, gue langsung nanya nih sama istri gue, dah itu gak ada barang-barang ya di lemari ini juga pakaian? Iya ya. Jadi yang punya rumah itu sebenarnya belum lama meninggal. Nah, tepat yang sebulan yang lalu itu ditempatin sama anak yang punya rumah itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si anaknya ini pengen pindah ke rumah lamanya. Padahal pada saat itu tuh rumah si anaknya ini lagi dikontrakin juga sama orang gitu kan. Tapi orang itu langsung disuruh pindah dan anaknya ini pengen pindah ke situ rumah lamanya ini. Oh berarti itu barang-barang anaknya? Iya itu barang-barang anaknya. Nah karena gue udah mendapatkan jawaban dari istri gue, akhirnya gue nggak terlalu pikirin lah masalah barang-barang sama pakaian-pakaian itu kan. Dan gue pun mulai ganti topik ngobrolnya tuh sama istri gue, ngobrol ngalung ngidul segala macem. Dan sampai hari dimana H-1 sebelum gue pindah nih, gue ngadain selamatan lah gitu, seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Setiap pindah dari tempat lama ke tempat baru kan pasti ngadain selamatan gitu. Waktu itu tuh tepatnya hari Minggu, selamatan itu gue adain di malam harinya. Dan alhamdulillah selamatan itu pun berjalan lancar lah. Dan semua para undangan pun udah pada pulang. Tersisa lah abang-abang sepupu gua sama kawan-kawan deket gua nih. Di situ pun kita masih ngobrol, bercanda. Dan sampai di mana ada salah satu abang sepupu gua bilang. Jadi abang-abang gua ini namanya Andi, Iwan sama Bang Mul ya kan. Nah si Bang Iwan ini bilang ke gua. Dan dia tuh ngomongnya yang bikin kita tuh semua langsung diam gitu, langsung fokus tertuju pada omongan dia. Tapi kok gue ngerasa ada yang beda ya sama ini kontrakan. Nah, si Bang Andi ini langsung nyeletuk kan, beda apanya lu? Langsung gue bilang ke dia, maksudnya beda itu apa Bang? Si Bang Iwan ini langsung nimpalin nih omongan gue. Dari hawanya, pertama kali gue masuk ke rumah ini, hawanya tuh kayak pengap, seakan-akan rumah ini tuh penuh sama orang. Di situ tuh gue langsung bingung, maksudnya apa ya? Tapi di situ langsung dipotong sama Bang Mul nih. Udahlah, yang penting kan di sini kita udah bikin selamatan, ini juga di sini kan ternyata baik, nggak ada macam-macam. Di situ gue mulai kayak, kok Bang Mul ngomongnya begini? Apa emang si Bang Mul ini ngerasain apa yang dirasain sama si Bang Iwan ini kan? Tapi di saat itu juga langsung disambung sama Bang Andi. Tahu lu kan emang kita di sini lagi banyakan. Ngedenger omongan Bang Andi ini, gua beserta kawan-kawan dekat gua semua itu pada ketawa lah di situ. Tuh akhirnya suasana saat itu tuh mulai cair kembali gitu, nggak ada rasa tegang lagi. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X gua yang ada di kolom deskripsi. Singkat cerita nih, akhirnya kawan-kawan gue dan beserta 3 abang sepupu gue ini pulang. Gue juga sama istri gue mulai balik lagi nih ke kontrakan gue yang lama nih, karena memang gue nih berniat sama istri gue nih bakalan nempatin rumah itu tuh di keesokan harinya. Di malam pertama gue mulai nempatin rumah itu, ya kita kayak biasanya orang pindahan aja lah gitu kan, masih kayak ngerapin barang-barang, terus nyusun-nyusun, beres-beresin, pokoknya masih ribet lah, nggak ada santai-santainya gitu. Dan sampailah pada saat seminggu setelah kita nempatin rumah kontrakan itu. Jadi posisinya waktu itu pada hari Minggu, gua sama istri gue ini lagi makan keluar. Dan di tempat makan itu istri gua mulai buka obrolan lah ke gua. Dia bilang begini. Ya, kamu tahu nggak? Dari pertama kali kita nempatin rumah itu, mundur setiap jam 1:30 tuh mendengar bunyi batu yang di kamar mandi. Digosok-gosok lantai kamar mandi tahu? Batu.
karena memang di situ gue belum tuh batu yang mana gitu. Itu loh batu yang buat jasa gosok badan itu. Nah di situ gue baru mulai inget tuh, memang dari pertama kali gue survei ke rumah itu memang gue udah ngeliat tuh ada batu semacam batu koral gitu. Itu yang biasa dipakai orang tua zaman dulu tuh buat ngegosok badan. Oh, batu yang koral itu. Ya yang itu. Mungkin kamu salah dengar kali. Enggak kok ya, nggak mungkin salah dengar. Orang emang itu suaranya jelas kok. Dan kalau memang itu salah dengar, kenapa setiap hari Bunda dengarnya dan selalu di jam 1:30? Gue bingung kan, maksud gue, masa dia setiap hari di jam 1:30? Gue tanya begini gue, terus kenapa kamu baru ngomong sekarang? Iya, setiap hari. Itu Bunda nggak dengar dari hari pertama sampai ke hari keempat. Dan di hari kelimanya, pas ketika pagi-pagi Bunda mandi, itu batunya itu Bunda taruh di tempat sabun. Nah, ketika malam harinya, Bunda sampai sekarang udah nggak dengar lagi tuh suara itu. Sebenarnya dari kapan tahu mau ngomong, tapi lupa terus. Di situ gue langsung berusaha nenangin istri gue kan, gue bilang, udahlah, nggak usah dipikirin, lagian kan memang udah nggak kedengaran lagi kan suaranya. Setelah selesai makan, akhirnya kita pun pulang, dan dari situ pun nggak ada kejadian apa-apa, berjalan biasa-biasa aja gitu. Sampailah di mana nih, setelah 3 minggu gua menempati rumah kontrakan itu, kedua abang sepupu gua nih, si Iwan sama si Andi beserta anaknya Bang Andi ini, namanya si Saka, itu datang ke rumah kontrakan gua buat sekedar main gitu kan, ngobrol. Karena memang Bang Iwan ini rumahnya masih sekitaran wilayah mertua gua juga, deket juga dari rumah kontrakan gua. Ketika si Bang Iwan sama si Bang Andi beserta anaknya ini masuk, kan Bang Iwan dulu masuk nih, nah baru si Bang Andi. Nah ketika si Bang Andi ini masuk sama anaknya, di situ anaknya langsung ngejerit histeris gitu, teriak-teriak, nangis. Itu gua bertiga tuh kaget. Nah si Bang Andi ngelihat anaknya nangis itu refleks dong, langsung keluar lagi. Nah pada saat gua keluar dari rumah kontrakan gua, itu langsung seketika diem, kayak nggak ada apa-apa. Dia langsung diem gitu aja, nggak nangis. Nah pas sudah dirasa anaknya udah diem, udah tenang, anteng gitu kan, masuk lagi kan nih Bang Andi. Pada saat dia masuk lagi, ternyata itu si Saka nangis lagi. Akhirnya di situ ketika si Saka mulai nangis lagi, si Bang Iwan ini langsung inisiatif, udahlah, kita ngobrolnya di warung depan aja. Dan akhirnya gue bertiga pun langsung menuju warung di depan. Nah ketika gue sampai di warung depan, kita mulai mesen kopi. Akhirnya si Kak Iwan ini buka obrolan. Bener kan apa kata gue soal rumah itu? Buktinya si Saka aja baru pertama masuk aja langsung ngejerit. Di situ langsung ditambahin sama si Bang Andi. Iya juga sih ya Bang. Soalnya gue tuh baru pertama kali ngeliat anak gue kayak begitu. Soalnya kayak dia tuh ngeliat sesuatu di rumah itu. Nah gue di sini kayak bingung dong, gue harus ngapain dong? Soalnya gue juga baru ninggalin di situ baru 3 minggu. Terus gue tanya sama mereka, terus gimana guys? Gue juga juga, masa udah tinggal lagi? Gue bilang gitu ke mereka. Nah di sini Bang Iwan akhirnya bilang, udah nggak apa-apa lah, yang penting lu sering-sering bawa sholat aja. Dia bilang gitu ke gua. Nah, akhirnya kita lanjut ngobrol ngalur ngidul, sampailah pada saat dimana gua pulang. Ketika gua sampai rumah, biasalah kayak biasanya gitu kan, gua ngobrol sama istri gua, terus gua bercanda sama anak gua, kayak nonton TV. Akhirnya pun gua tidur lah waktu itu. Ketika gua tidur, tiba-tiba nih gua nggak dengar suara gaduh gitu kan, berisik gitu, kayak ada suara barang berantakan jatuh. Nah gua di situ sama istri gua sontak bangun kan, buat ngecek apa itu, dan ternyata setelah gue lihat barang-barang gue tuh udah berantakan di bawah. Jadi mulai itu gue bikin tempat buat naruh barang dari sikurak gitu kan, dan dari sikurak nah atas ini gue taruhin papan gitu, jadi papan. Nah barang-barang yang gue taruh di situ pun terbilang ringan-ringan gitu ya. Nah itu jatuh dari situ berantakan, tapi posisinya tuh dari atas gue nggak ngelihat
si kuraknya itu. Gue cuma ngeliat barang-barang itu udah berceceran jatuh, dan ketika gue lihat ternyata itu udah jam 3. Di situ istri gue udah bilang ke gue buat beresin dulu, cuman gue bilang nanti aja lah, ntar kan bangun lagi gitu pas mau berangkat kerja. Nah, akhirnya gue singkat cerita tidur lagi, dan dibangunin lah sama istri gue jam 5:30. Di situ istri gue bikinin gue kopi, terus akhirnya gue turun ke bawah sambil ngerokok gitu. Nah pas ketika gue turun itu gue nggak langsung ngelihat posisi tempat barangnya itu, gue langsung ngelihat ke barang-barangnya aja, karena kan gue pengen ngerapin barang itu kan. Nah ketika udah rapi nih semua barang, gue mau naikin tuh ke tempat barangnya. Pas gue mau naikin, nah di situ gue kaget. Di situ gue lihat posisi sisi kurak ini sama triplek yang di atas ini udah bengkok begini, bener-bener bengkok. Sekarang gue di situ sempat mikir gitu, kok kalau emang keberatan gara-gara barang, seharusnya dia cuma nyerosot kan, paling kayak begini doang gitu. Kan ini si kuraknya begini ya, kan si kurak. Paling dia cuma sedikit begitu. Tapi ini enggak, Bray. Ini bener-bener kayak ditekuk. Dan situ gue sempat terlintas nih omongan istri gue yang katanya mendengar suara batu digosok-gosok setiap jam 1:30 pagi. Itu sama kejadian yang ponakan gue ketika masuk ke ruangan itu tiba-tiba ngejerit. Tapi di situ gue berusaha nepis kan, karena gue pikir udahlah, mungkin emang terlalu berat kali. Tapi gue juga nggak maido gitu kan, gue juga ada rasa kayak nggak mungkin lah kalau cuman berat, ini mah kayak beneran ditekuk, karena memang bengkoknya itu bener-bener bengkok. Akhirnya gue lurusin lagi, terus gue taruh lah barang-barang itu di atas, gue susun rapi lagi, terus gue mandi, prepare, dan akhirnya gue kerja. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X2 yang ada di kolom deskripsi. Singkat cerita nih, suatu ketika pada waktu itu tuh gue di pertengahan bulan kedua nempatin rumah itu. Ini gue bener-bener ngerasain yang baru itu. Gue kayaknya langsung percaya, oh iya, ternyata memang ada yang lain selain kita tinggal di sini. Jadi waktu itu kejadiannya bener-bener bikin bulu kuduk gue ini merinding gitu. Jadi posisinya waktu itu tuh gue lagi nonton film sendirian. Tapi memang di sebelahnya ini, di sebelah gue ini ada istri gue, anak gue yang kedua, sama paling ujung anak gue yang pertama. Nah di saat gue lagi nonton film itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan perempuan. Di situ gue yang ngedengar terus bingung kan, kayak mau mastiin gitu. Gue jeda lah tuh filmnya. Pas gue jeda, gue sempat cari telinga-telinga terus dengerin. Sempat diam sebentar gue juga, kayak maksudnya ada lagi nggak nih suaranya gitu kan. Cuman nggak ada lagi. Nah di situ akhirnya gue mulai play lagi ya kan filmnya. Gue play lagi, gue tiduran lagi. Selang 15 menit setelah gue jeda film itu, gue mulai ngedenger lagi nih suara rintihan lagi. Dan itu sedikit makin keras dari rintihan sebelumnya. Di situ makin jelas gue denger. Akhirnya gue jeda lagi tuh film, bangun, terus gue bilang gak mati, ini siapa sih? Apa ya, dia iseng? Gue di situ sama sekali nggak kepikiran kalau itu suara dari satu sosok makhluk. Gue di situ cuman kepikiran bahwa kayaknya ada yang iseng sama gue. Maksudnya ada yang mau ngerjain gue, entah di kamar sebelah atau di mana. Karena memang itu posisinya malam dan memang gue nyetel film itu di TV agak besar gitu suaranya. Takutnya mungkin keganggu apa segala macam. Terus dia ngisengin dengan suara-suara seperti itu yang ada di pikiran gue pada saat itu. Karena gue nempelin kuping gue nih ke tembok, karena memang tembok itu tuh satu dengan rumah yang sebelah kan. Gue lama nempelin kuping gue itu di tembok. Nah, makin lama gue dengerin nggak ada suara apapun di sebelah itu. Bahkan kalau memang dia iseng atau segala pasti ada suara gerak-gerak dia, itu nggak ada sama sekali suara apapun di sebelah itu. Dan gue tiduran lagi. Pas ketika gue tidur lagi, gue play lagi filmnya. Jalan 10 menit lah dari gue play film itu lagi, istri gue ini bangun mendusin, terus ngeliat gitu. Nah ketika dia ngeliat ke gue, dia ngeliat gue masih melek kan. Di situ dia mulai
ngomel gitu ke gua. Dia bilang begini ke gua, Iya, bukan tidur. Udah malam juga kan besok kerja. "Tadi dulu lah, aku nonton film, bentar lagi paling." Nah, ketika abis gua ngomong seperti itu langsung suara rintihan itu terdengar lagi ketiga kalinya, dan itu makin kenceng, jelas banget di kuping gua sama istri gua. Ketika mendengar seperti itu, sontak istri gua langsung Ih, ya itu apa? sambil ngeliat ke gua. Nah, ketika gua mendengar omongan istri gua ini, gua langsung refleks jawab, "Ayo udah dengar 2 kali, ini yang ketiga." Akhirnya pas ketika gua ngomong seperti itu ke istri gua mulai matiin TV, dan istri gua kan ngejerit tuh kan, langsung gua peluk, udah gua tidur. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bre-bre semua terhibur dengan ceritanya. Dan sekali lagi gue minta dukungan dari bre-bre semua agar gue makin semangat buat upload video-video selanjutnya dengan cara klik subscribe, like, comment, and share videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.